sehat. Halo peserta didik kelas 12A1, 12A2, SMK Negeri 1 Ambon. Kita akan melanjutkan materi dari KD 3.1.3 tentang menangkap peluang usaha dan memulai usaha. Untuk itu, Ibu sangat mengharapkan Anda untuk menyimaknya secara baik. Untuk menangkap peluang usaha, seorang wirausaha perlu mengimbangi atau menghilangkan rasa malu. Rasa malu adalah merupakan masalah yang sangat utama bagi seorang wirausaha. Bisnis adalah melakukan transaksi dengan orang-orang yang belum dikenalnya. Untuk itu, seorang wirausaha ia harus mengurangi bahkan menghilangkan rasa malu. Rasa malu tersebut merupakan masalah daripada mental si pembisnis tersebut. Untuk itu yang harus diperbaiki adalah mental dari seorang wirausaha. Menurut Peter Drucker, pakar manajemen dari Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa seorang yang fokus pada masalah adalah orang yang tidak memperhatikan masalah, tapi bagaimana ia memperhatikan peluang usaha yang akan dikembangkannya. Selanjutnya, hal yang kedua adalah memulai usaha. Untuk memulai usaha, seorang wirausaha atau seorang pembisnis ia harus memperhatikan beberapa alternatif yang harus dipilihnya. Yang pertama adalah ia memasuki bisnis keluarga. Hal yang kedua adalah ia memulai usaha, dan yang ketiga adalah ia membuka usaha. Yang keempat, memiliki atau membeli bisnis yang sudah ada. Sumber daya daripada mengklasifikasi peluang usaha atau menangkap peluang usaha adalah yang pertama, sumber daya finansial. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya fisik. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, sumber daya teknologi. Dan yang keenam, sumber daya reputasi. Yang pertama adalah sumber daya finansial. Finansial merupakan hal yang sangat penting bagi seorang wirausaha dalam memulai usahanya. Yang kedua adalah sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam merupakan bahan atau hal-hal yang sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan bagi seorang wirausaha. Yang berikut adalah sumber daya fisik. Fisik daripada seorang wirausaha sangat penting. Hal ini disebabkan atau dikarenakan dari fisik yang kuat, ia mampu untuk mengelola usaha tersebut dengan baik. Yang berikut adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting, yang sangat penting bagi seorang wirausaha untuk mengembangkan baik itu pengetahuannya maupun keterampilan yang ia miliki. Yang berikut adalah sumber daya teknologi. Teknologi sangat memegang peranan dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang dikelola oleh seorang wirausaha. Dan yang terakhir ada reputasi. Reputasi adalah kekuatan bagi seorang wirausaha karena dengan reputasi ia dapat menguasai orang-orang yang ada di seputarnya atau ia bisa menjalin kerjasama dengan orang lain.
merupakan bagian daripada lebih baik seorang wirausaha memulai bisnis baru daripada membeli bisnis yang sudah ada. Hal ini dikarenakan karena membeli bisnis yang sudah ada, ia harus mempelajarinya secara ulang. Tapi kalau ia memulai bisnis sendiri, berarti paling tidak ia telah punya perencanaan yang matang sehingga bisnis yang ia kelola dapat berjalan dengan baik. Yang berikut dikatakan bahwa sebuah bisnis yang ia kelola daripada ia membeli bisnis yang baru, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama adalah ia bisa menampilkan penemuan baru terhadap usaha atau kegiatan yang dikelola. Yang berikut, ia bisa atau menawarkan jasa-jasa baru. B atau yang kedua, mengambil keuntungan dari lokasi atau keuntungan ia bisa memperolehnya dengan baik. Yang ketiga adalah menghindari pendahulu yang diinginkan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengelola bisnis tersebut. B. Alasan seorang wirausaha untuk mempertimbangkan ide awal dengan ide yang akan diambilnya. Yang pertama adalah apakah ide awal dengan ide yang akan diambilnya itu dapat memberikan peluang-peluang baginya untuk mengelola usahanya. Yang kedua adalah berapa jenis ide awal yang bisa ia ambil atau ia gunakan dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, apa saja sumber ide awal yang harus ia perhatikan dalam mengelola usaha tersebut. Yang keempat, bagaimana wirausaha mengalami atau bisa mendapat kesempatan untuk melanjutkan ide awal yang ia pilih untuk memulai mengelola usahanya. 5. Bagaimana seorang wirausaha dapat menjaring ide awal yang ia pilih untuk dapat mengelola usahanya. Dan yang keenam adalah apa mungkin dilakukan untuk menambah kesempatan sehingga ia dapat mengelola usahanya dengan baik. Berikutnya yang ketiga, pembeli atau membeli bisnis yang sudah ada. Jika ia membeli bisnis yang sudah ada, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan daripada seorang wirausaha. Hal yang pertama adalah mengurangi beberapa ketidaktekunian dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut. Kenapa? Karena ketika dia membeli bisnis yang sudah ada, ia harus mendalaminya lagi, ia harus mempelajarinya lagi, sehingga pada saat ia mengembangkan bisnis tersebut, bisnis ini benar-benar bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, memperoleh sebuah bisnis dengan operasi atau sejalan dengan perkembangan yang ada, maka dia akan mampu untuk mengelola bisnis itu dengan baik. Dan yang ketiga atau C adalah mendapatkan bisnis yang telah dikembangkan dengan harga yang di bawah. Artinya bisnis tersebut ketika ia mengembangkan, ia melanjutkannya dan ia akan memperoleh keuntungan yang bisa menghasilkan penambahan income daripada usahanya. Untuk mengidentifikasi peluang usaha, dibutuhkan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, ide awal sangat dibutuhkan. Seperti pada tatap muka pertama dan kedua, Ibu telah menjelaskan tentang
ide, gagasan, dan rencana. Untuk itu, ide awal ini sangat dibutuhkan bagi seorang wirausaha. Yang kedua adalah identifikasi evaluasi, sehingga tidak terjadi kegagalan yang bisa dihadapi oleh wirausaha tersebut. Dan hal yang ketiga adalah keputusan yang dilakukan. Keputusan yang dilakukan adalah keputusan yang harus bisa dijalankan. Yang keempat adalah memulai usaha dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Yang kelima, memulai usaha baru. Dan yang keenam, membeli bisnis yang sudah ada. Penjelasan untuk poin yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah memiliki ide, dan yang kedua adalah mengidentifikasi agar tidak terjadi kebimbangan dalam investasi. Itu berarti dari ide bisa dikembangkan, dan pada saat dikembangkan ia tidak keliru untuk memilih bisa berinvestasi. Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan investasi? Investasi adalah penanaman modal. Yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga adalah keputusan yang dilakukan, dan yang keempat adalah memulai usaha dalam dunia usaha. Keputusan yang ia ambil untuk memulai usaha dalam dunia usaha adalah sesuatu yang sangat menentukan perkembangan daripada usaha tersebut. Untuk itu ia harus mampu untuk menata, mengelola usahanya sehingga usahanya berjalan dengan mendatangkan keuntungan. Yang berikut adalah yang kelima, memulai usaha. Memulai usaha adalah kegiatan yang ia lakukan. Ia memulainya dengan ia mengembangkan dari ide dan gagasan. Dari gagasan ia mengkonsepkan dalam rencana atau perencanaan bisnis yang biasanya disebut dengan business plan. Ketika ia telah merencanakannya dan ia melaksanakannya, pastinya akan mendatangkan keuntungan bagi usahanya. Dan yang keenam terakhir adalah membeli bisnis yang sudah ada. Tergantung daripada seorang wirausaha. Kalau ia mau saja untuk membeli bisnis yang sudah ada, berarti ia telah berpikir matang-matang. Kenapa ia harus berpikir matang-matang? Karena membeli bisnis yang sudah ada, ia harus mempelajarinya dan ia harus melanjutkannya. Itu tidak hal mudah dan gampang. Tetapi komitmennya untuk membeli bisnis yang sudah ada, kalau ia sanggup untuk melanjutkan, itu berarti ia dapat melakukannya dengan tidak mendatangkan kerugian baginya, tapi mendatangkan keuntungan baginya, sehingga bisnis tersebut dapat dikelola dengan baik. Sekian paparan materi yang Ibu sampaikan dari KD titik 3.1.3. Untuk itu Ibu sangat mengharapkan untuk Anda mempelajarinya lagi, Anda menyimaknya, dan Anda harus bisa menguasainya.